Kita ini, saya mau katakan kita ini adalah orang-orang spesial, ya. Kenapa kita ada orang-orang spesial? Karena Allah telah memilih kita, saudara. Kita ada dalam sebuah tempat pelayanan kita masing-masing, di mana Tuhan utus kita. Selamat pagi. Saya ada di tempat ini pagi hari ini. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan saya, bahkan dalam pelayanan. Saya percaya ketika kita tetap bertahan di dalam kasih Tuhan, tetap kita bertahan di dalam semua apa yang kita hadapi, maka saya mau katakan itu adalah sebuah proses, ya. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa hidup ini begitu mengalami hal-hal yang sangat tidak memungkinkan, tapi kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pada pasal 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, kita ini, saya mau katakan kita ini adalah orang-orang spesial, ya. Kenapa kita ada orang-orang spesial? Karena Allah telah memilih kita, saudara. Kita ada dalam sebuah tempat pelayanan kita masing-masing, di mana Tuhan utus kita. Saya mau katakan bahwa ada suka duka yang kita alami, tapi bersama dengan Tuhan, ya, kita tetap ada sukacita, bahkan kita buat komitmen dengan Tuhan bahwa sekali dengan Tuhan, kita akan tetap dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan memberikan kita sesuatu janji Tuhan, di mana Tuhan akan tetap menyertai kita, Tuhan akan tetap memberikan kita kemenangan, memberikan kita sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara untuk kita menjadi orang-orang yang spesial, orang-orang yang terus bertahan di dalam Tuhan? Di dalam Yohanes pada pasal 15 ayatnya yang pertama sehingga ayat yang kedua berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku pengusaha. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bagaimana supaya dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa melihat ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita harus siap, saudara, untuk menghadapi resiko-resiko, ya, dalam kehidupan kita, saudara. Dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, saya percaya, saudara, bahwa kita akan siap, ya, untuk dibersihkan dari segala macam hal, saudara, yang ada pada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Teristimewa dalam pelayanan kita, kadangkali kita, ya, egois, kadangkali kita mau mementingkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang, ya, Dia adalah pokok anggur yang benar. Jika kita mau betul-betul pelayanan kita mau luar biasa di hadapan Tuhan, saudara, ya, kita tanggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala apa saja, saudara, yang memang bertentangan dengan firman Tuhan, lepaskan, tinggalkan itu, saudara. Ya, jadi hidup kita ini perlu ada sesuatu yang betul-betul dilepaskan,
ya ditinggalkan, supaya hidup kita benar-benar tidak mengalami sesuatu yang benar-benar mengganjal dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat 16 berkata, segala tulisan ini dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hidup kita ini ya perlu, saudara, harus betul-betul hanya firman Tuhan ya yang dapat mengajarkan, yang dapat merubah setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Dalam pelayanan harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Tidak ada hal yang lebih baik dalam hidup kita dalam pelayanan selain kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita akan melihat, ya, Tuhan akan berkarya dalam pelayanan kita. Itu sangat luar biasa, saudara. Hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, ya, bagi Tuhan, ya, Tuhan akan nyatakan itu semua bagi kita. Itu sebabnya, saudara, pada pagi hari ini mari kita harus andalkan Tuhan, ya. Orang bisa lupa, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, tapi jangan kita lupa Tuhan, ya. Orang bisa lupa untuk selalu melayani Tuhan, ya. Tapi ingat, hubungan kita dengan Tuhan kita perlu jaga supaya kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jadikanlah firman Tuhan standar hidup kita, ya. Kalau kita mau jadikan firman Tuhan adalah standar hidup kita, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara, yang diberkati Tuhan, mari yang pertama, saudara, kita mau bersihkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang, ya, negatif dalam hidup kita, saudara. Tapi biarlah kehidupan kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, yang diberkati oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya. Andalkan Tuhan. Karena hidup ini ketika kita andalkan Tuhan, saudara, segala sesuatu tuh dalam pelayanan kita akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, biarlah kita jadikan firman Tuhan itu adalah standar dalam hidup kita. Kalau kita jadikan firman Tuhan adalah standar dalam hidup kita, melihat bahwa pelayanan kita akan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom.